Di bawah bayang-bayang dosa, ia berjuang. Tugas-tugas berat, beban yang harus ia tanggung. Melawan singa, melawan hidra, ia tidak gentar. Dengan hati teguh dan jiwa membara, dia tetap berdiri tegak. Penderitaannya menjadikannya legenda sepanjang masa. Herakles adalah putra Zeus, lebih banyak dikenal orang dengan nama Hercules, namanya dalam mitologi Romawi. Kisah Herakles diawali dengan ketika Zeus memperhatikan dari Gunung Olympus bahwa tanah Yunani dilanda banyak perang dan banyak monster berkeliaran. Manusia membutuhkan pahlawan untuk menolong mereka. Zeus memilih Alkmene yang cantik untuk menjadi ibu dari pahlawan yang akan datang itu. Alkmene, putri Elektrion, Raja Tirins, adalah cucu pahlawan Perseus yang pernah memenggal kepala Medusa yang terkenal itu. Ketika suami Alkmene pergi berperang, Zeus menyamar menjadi suami Alkmene dan tinggal bersamanya selama beberapa hari. Apa yang dilakukan Zeus ini bukanlah yang pertama kali. Hera, istri Zeus, sudah muak dengan kelakuan Zeus. Kali ini ia benar-benar marah. Ketika Zeus bersumpah memberikan jabatan raja pada keturunan Perseus, yang ia maksud adalah Herakles. Hera melihatnya sebagai peluang untuk membalas dendam. Hera menyuruh putrinya, Eileithyia, dewi kelahiran, untuk menunda kelahiran Herakles dengan membacakan mantra-mantra. Sementara itu Hera membuat Eurystheus, sepupu Herakles, lahir lebih cepat, sehingga Eurystheus lah yang berhak menjadi Raja Mykenae dan Tirins. Sementara itu Alkmene menderita karena kesulitan dalam melahirkan. Untung ada Galantis, pelayannya yang menipu Eileithyia dengan mengatakan bahwa Herakles sudah lahir. Eileithyia pun kemudian berhenti membaca mantra-mantra, lalu lahirlah Herakles. Eileithyia marah karena ditipu, lalu Galantis diubah menjadi musang sebagai hukuman. Alkmene melahirkan dua anak laki-laki, yaitu Herakles dan Iphikles. Herakles adalah anak Zeus, sedangkan Iphikles anak Amfitrion. Oh iya, mengenai Amfitrion, suami Alkmene, ia sempat marah pada Alkmene karena dianggap berselingkuh dan hendak membakar Alkmene. Namun Zeus datang mencegahnya dan mengatakan bahwa ia punya rencana besar dengan anak yang dikandung Alkmene. Lalu Amfitrion memaafkan Alkmene. Sementara itu Hera yang marah mengirim 2 ekor ular berbisa untuk membunuh bayi Alkmene. Alkmene terbangun dari tidurnya karena mendengar Iphikles menangis. Alkmene terkejut ketika melihat Herakles mencekik ular itu di kedua tangannya dan kemudian menjadikannya mainan. Alkmene takut Hera akan mencelakai anak-anaknya lagi. Alkmene membawa Herakles ke hutan dan meninggalkannya di sana, berharap ada yang menemukannya dan merawatnya. Ternyata kemudian bayi itu ditemukan oleh Athena dan Hera. Mereka tidak tahu bila itu adalah bayi Herakles. Para dewi terkesan dengan semangat bayi itu. Lalu Athena membujuk Hera agar menyusui bayi itu. Hera setuju, namun bayi itu terlalu kuat sehingga Hera kesakitan. Didorongnya bayi itu kepada Athena, sementara air susunya muncrat ke langit membentuk galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Melihat kekuatan bayi itu, Athena lalu mengenali bayi itu adalah Herakles. Lalu bayi itu dikembalikannya lah kepada Alkmene. Pada waktu Herakles lahir, nama yang diberikan adalah Alkaios, seperti nama kakeknya. Alkaios adalah putra Perseus dan Andromeda. Nama Alkaios diganti menjadi Herakles agar Hera tidak membencinya. Arti Herakles adalah kejayaan Hera, namun Hera tetap saja membencinya. Herakles tumbuh dewasa, kuat, cerdik, dan berani. Namun, Herakles tidak terlalu cerdas dan ia emosional. Banyak orang terkenal terlibat dalam pendidikan Herakles. Amfitrion, ayah tirinya,
mengajarinya cara mengendarai kereta perang, dan Castor mengajarinya anggar. Autolycos putra Hermes mengajarinya bergulat. Harpalycos putra Hermes yang lain mengajarinya bertinju. Eurytos, Raja Oikalia, mengajarinya memanah. Linos, putra Musai Kalliope, mengajarinya bermain lira. Namun belajar musik sepertinya kurang cocok untuk Herakles. Suatu hari Linos memarahi Herakles karena Herakles tidak memperhatikan pelajaran. Herakles marah dan memukul Linos dengan lira hingga mati. Untuk menghindari masalah, Amfitrion menugasi Herakles untuk menggembalakan sapi-sapi di kaki gunung Kitairon. Pada suatu ketika, Raja Kreon di kerajaan Tebes diserang oleh orang-orang Minyan yang mengancam untuk mengambil alih tanah mereka. Herakles membantu Raja Kreon mengusir orang-orang Minyan. Raja Kreon berterima kasih dan menawarkan putrinya Megara untuk dinikahi Herakles. Herakles pun akhirnya menikah dengan Megara dan memiliki 3 orang anak. Kehidupan mereka baik-baik saja hingga Hera yang masih menyimpan kebencian kepada Herakles mengacaukan pikiran Herakles dengan halusinasi. Pada suatu hari, Herakles membantai monster-monster yang ada di hadapannya. Ketika halusinasi itu sirna dari pikirannya, ternyata yang ia bantai adalah istri dan anak-anaknya sendiri. Herakles lalu pergi mengasingkan diri dalam kondisi depresi di tempat yang jauh. Kemudian Herakles ditemukan oleh Zeus, pengagumnya, yang menolong Herakles bangkit kembali. Waktu berlalu, luka hatinya pun pulih kembali. Menyadari kesalahannya, Herakles pergi ke orakel Delphi untuk meminta nasihat. Namun, ternyata orakel tersebut dikendalikan oleh Hera. Herakles dinasihati untuk mengabdi pada Raja Eurystheus, sepupunya. Eurystheus yang takut Hercules akan mengambil alih tahtanya, ia memberi tugas-tugas yang mustahil pada Hercules. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah membunuh singa Nemea. Binatang buas ini telah menyerang ternak dan membunuh banyak orang. Konon singa ini adalah keturunan Tifon. Tifon adalah monster yang pernah hampir mengalahkan Zeus. Kulit singa Nemea tidak bisa dihancurkan dengan senjata. Herakles mencoba menembakkan anak panah ke kepala singa itu, tetapi anak panah itu mental, tak sanggup menembus kulit singa. Singa itu marah dan menerkam Herakles. Herakles menghantam kepala singa itu dengan tangan kosong, dan si singa mencakar tubuh Herakles. Kemudian Herakles melingkarkan lengannya di leher singa itu dan mencekiknya hingga mati. Herakles menguliti kulit singa itu menggunakan cakar singa dan kemudian memakainya sebagai jubah. Ketika Herakles datang pada Eurystheus memakai jubah singa Nemea, Eurystheus ketakutan bersembunyi di dalam gentong. Herakles telah menyelesaikan tugas pertamanya. Tugas kedua adalah membunuh Hydra, yaitu makhluk yang berkepala banyak. Salah satu kepalanya abadi, tetapi kepala-kepala lainnya apabila dipotong akan tumbuh menjadi 2 kepala. Kali ini Herakles ditemani keponakannya, yaitu Iolaus. Iolaus berteriak untuk menghentikan Herakles karena apabila kepalanya tumbuh, justru membuat kesulitan bertambah besar. Sementara itu, Dewi Hera mengirim kepiting raksasa untuk mempersulit Herakles. Herakles terpaksa membunuh kepiting itu dulu sebelum melanjutkan perjuangannya menghadapi Hydra. Ketika akhirnya kepiting raksasa itu mati, Hera menempatkan kepiting itu di langit sebagai rasi bintang Cancer. Herakles tidak bisa mengalahkan Hydra sendirian. Jadi ketika Herakles memenggal kepala Hydra, Iolaos membantu membakar leher yang terpenggal dengan obor agar tidak tumbuh kembali. Maka matilah monster dari danau Lerna itu. Lerna adalah pintu masuk ke dunia bawah.
Setelah kepala Hidra terpenggal semua, Herakles menguburnya. Sebelum dikubur, Herakles mencelupkan semua panahnya ke dalam darah Hidra sehingga semua panahnya beracun. Tugas kedua selesai, tetapi keberhasilan Herakles membunuh Hidra tidak diakui Eurystheus karena Herakles dibantu Iolaos. Tugas ketiga dari Eurystheus adalah menangkap rusa Kerineia, rusa keramat Dewi Artemis. Konon sang rusa bisa berlari lebih cepat daripada panah. Rusa cantik ini bertanduk emas dan berkuku besi. Herakles menembak kaki rusa itu dengan panah lalu menangkapnya. Dewi Artemis muncul mempertanyakan mengapa Herakles menangkap rusa itu. Sang dewi adalah pelindung hewan-hewan yang ada di hutan. Dewi Artemis kemudian mengizinkan Herakles membawa rusa itu setelah Herakles berjanji akan melepaskannya kembali setelah dihadapkan pada Eurystheus. Tugas selanjutnya adalah menangkap babi Erymanthos hidup-hidup. Babi hutan ini telah meneror daerah pertanian Sofis di Arkadia Barat. Setelah meminta saran pada Chiron, Herakles bergegas ke sarang babi itu di Gunung Erymanthos. Sesuai saran Chiron, Herakles menggiring babi itu ke salju yang tebal lalu menyergap dan mengikatnya. Herakles membawa babi itu ke hadapan Eurystheus. Lagi-lagi, Eurystheus ketakutan dan sembunyi di gentong. Ia pun memohon agar babi itu dienyahkan agar tidak menyerangnya. Raja Eurystheus merasa frustasi karena tidak bisa menyingkirkan Herakles. Sementara Herakles semakin mendapatkan kemuliaan dari apa yang ia telah lakukan. Eurystheus lalu memberi tugas baru yang ia pikir Herakles akan menolaknya. Eurystheus memberi pekerjaan yang merendahkan dan tidak layak untuk seorang putra Zeus. Eurystheus memerintahkan Herakles untuk membersihkan kandang sapi milik Raja Augeas dalam sehari. Di luar dugaan, ternyata Herakles menerima tugas itu dengan rendah hati. Kemudian, ia mendatangi Raja Augeas dan menawarkan untuk membersihkan kandang sapi dengan imbalan 1/10 bagian ternaknya. Augeas setuju karena ia pikir itu tidak mungkin dilaksanakan karena luasnya kandang dan juga karena sudah lama tidak dibersihkan. Akhirnya Herakles berhasil membersihkan kandang itu dengan cara mengubah aliran sungai ke arah kandang sapi. Akan tetapi, Augeas tidak menepati janjinya untuk membayar Herakles dengan alasan karena Herakles melakukannya karena tugas dari Eurystheus. Sementara Eurystheus juga tidak mau mengakui tugas ini karena Herakles meminta bayaran. Di kemudian hari, Herakles membunuh Augeas dan menyerahkan tahtanya pada Phyleus putra Augeas yang telah membelanya dan meminta ayahnya untuk menepati janji. Tugas selanjutnya, yaitu tugas ke-6, adalah mengalahkan burung di sekitar Danau Stymfalia. Burung-burung ini adalah hewan peliharaan Ares, dewa perang. Burung-burung tersebut memiliki paruh perunggu dan berbulu logam. Selain kotorannya beracun, burung Stymfalia juga memakan manusia. Burung Stymfalia berkembang biak dengan cepat dan merusak perkebunan di pedesaan. Herakles tidak bisa menembaki burung-burung itu dengan panah, karena burung-burung itu sangat banyak. Tidak ada cukup panah untuk menembaki burung-burung itu. Tiba-tiba muncul Dewi Athena, sang penolong para pahlawan itu. Athena memberi lonceng pada Herakles untuk menakuti burung-burung itu dan mengusir mereka. Tugas Herakles selanjutnya adalah menangkap banteng Kreta. Banteng Kreta adalah banteng putih seputih salju milik Raja Minos di Pulau Kreta. Konon, banteng itu adalah pemberian Poseidon yang seharusnya dikorbankan untuk menghormati Poseidon. Tapi karena banteng itu cantik, Minos merasa sayang untuk mempersembahkannya pada Poseidon. Kini banteng itu telah mendatangkan malapetaka dengan mencabut tanaman dan meratakan dinding kebun. Herakles berlayar ke Kreta dan berhasil menangkapnya dan membawanya ke Eurytheus di Tiryns. Masih ada 5 tugas lagi yang harus dikerjakan oleh Herakles. Kita lanjutkan pada tayangan berikutnya ya.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.